Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel. Ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana Zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Menyambut bulan yang baru, bulan Agustus. Bulan yang penuh kemenangan, bulan yang penuh sukacita tentunya. Mari kita serahkan semua apa yang menjadi kerinduan hati kita di hadapan Allah kita. Allah, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Allah. Tuhan, kami bersyukur buat setiap apa yang telah Kau izinkan terjadi atas bangsa ini. Kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah Tuhan melepaskan bangsa ini dari genggaman tangan kasih-Mu. Kami
hidup mereka. Hikmat karunia-Mu Tuhan Kau curahkan dalam hidup mereka. Engkau jagai kehidupan mereka Tuhan, sehingga saat mereka memimpin bangsa ini, mereka boleh memimpinnya Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa membawa kota kami, kota Bondowoso, ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami, berkati Bapak Timotius Arifin, berkati seluruh penatua yang ada tanpa terkecuali. Bahkan Tuhan buat Bapak Gembala Sidang kami yang kami kasihi, buat Bapak Herman Lim,
yang selamatkanku. Katakan, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Yesus kami ada di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami ada oleh karena kebaikan Tuhan. Sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, sehingga kami boleh berdiri hari ini Tuhan. Terima kasih. Inilah pujian kami, inilah ucapan syukur kami, inilah korban yang kami naikkan bagimu Tuhan. Sebab sesungguhnya tidak dapat kami balas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawan umatmu, jamah umatmu Bapa. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan. Isi hati Tuhan kepada kami semuanya. Biar kami dikuatkan sepanjang hari, sepanjang umur hidup kami. Sebab firman-Mu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dan terlebih kami siapkan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berikan telinga yang diurapi oleh Tuhan, sehingga firman yang masuk tidak terbuang dengan sia-sia. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Silakan. Wow, puji Tuhan. Coba senyum dong semuanya. Haleluya. Masih dalam suasana, kalau Pak Arifin bilang bukan pandemi virus corona, tapi akademi virus corona. Di akademi kita belajar, belajar bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi menjadi sesuatu. Bukan untuk duit, tetapi being. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita akan semakin hari justru semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Coba lihat wajahnya saudara. Ini wajah-wajah cerah Pak. Wajah-wajah yang biasa-biasa. Haleluya, semangat ya. Ayo coba beri motivasi temannya, katakan semangat, 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 semangat. Semangat. Haleluya. Baik, di bulan Agustus ini saudara, kita akan masuk dalam satu tema, equipping. Kebutuhan jemaat itu banyak saudara. Ya, jadi bukan hanya berbicara tentang ibadah saja, tetapi bagaimana nanti gereja ini boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah kita bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nah nanti kita lihat saudara, apa yang dimaksud dengan equipping ini. Jadi bukan hanya sebatas saudara datang ke gereja, pulang, tidak melakukan sesuatu atau tidak menjadi seperti yang Tuhan harapkan. Tapi saya percaya di tempat ini saudara, berapa usia kerohanian atau kekesan kita, sudah waktunya kita saudara untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Ya, bukan hanya soal berdiri di mimbar, tapi bagaimana saudara
berada di dunia bisnis, usaha dan pekerjaan, dunia marketplace, saudara dapat menjadi berkat. Sebab berbicara tentang pelayanan itu bukan berbicara soal jabatan. Yang setuju katakan amin. Tapi fungsi. Amin. Kita baca dulu Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Kita baca sama-sama ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa kita ada di tempat ini juga bukan hanya sekedar menjadi jemaat, tetapi untuk diperlengkapi. Katakan bersama saya mau diperlengkapi. Oh. Nah, saudara, tujuannya apa? Jelas, saudara. Untuk di sini dikatakan mencapai kesatuan iman dan selanjutnya bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, tugas saudara dan saya adalah membangun tubuh Kristus ini tetap terpelihara sempurna. Amin. Tetap terpelihara sempurna. Nah, saudara, kata memperlengkapi di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah katartismos, yang artinya memperlengkapi. Dalam terjemahan King James Version, ya, di sana dituliskan perfecting atau menyempurnakan. Jadi saya percaya saudara, setiap jemaat di tempat ini saling mengingatkan, amin, saling memberitahu, saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Kalau ada teman-teman kita yang lemah, saudara, ayo kuatkan mereka, amin. Ayo saudara beritahu mereka bahwa mereka tidak sendiri. Nah, saya percaya saudara, kalau ini kita bangun dan saling memperlengkapi, maka gereja ini akan bisa bertumbuh dengan baik. Haleluya, haleluya. Dinamika gereja itu banyak sebenarnya. Ada yang belum lama ke gereja. Haleluya, ini ada Pak Haryono ya, Dwi. Ada ya, haleluya. Terima kasih. Tetap setia datang, amin. Tetap beribadah. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi inilah yang terjadi saudara, bahwa kita harus mengerti ini tantangan gereja. Banyak dinamika. Nah, nanti ketika saudara diperlengkapi, saudara harus bisa bukan hanya berbicara tentang merawat gereja, merawat jiwa-jiwa, memberitahu, mengingatkan, tapi paling tidak ada satu goal saudara, yaitu kita bisa menginjili orang, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, puncak dari sebuah pengorbanan Yesus, di mana kita mengerti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Puncaknya adalah kita menjadi orang-orang yang mengabarkan keselamatan kepada orang lain. Jadi puncak kekristenan kita saudara bukan untuk diberkati, bukan. Nah, kalau saudara mengerti pada titik puncak ini, maka saudara akan terpanggil untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bukan memindahkan orang dari kandang satu ke kandang lain, bukan saudara. Ini saya tak harapkan. Sebab apa saudara? Sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Terlalu mahal, terlalu besar karya Tuhan, sehingga saudara yang kita lakukan adalah kita mengucap syukur. Dengan apa saudara? Kita mau juga saudara-saudara kita yang lain yang belum mengenal Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Ini satu statement saudara. Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak hanya mengutus orang-orang yang dipilihnya, tetapi juga
juga Dia akan memberikan kemampuan, katakan bersama saya, kemampuan, dan memperlengkapi dengan karunia-Nya. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara hadir di tempat ini, ada tantangan. Ya, Pak Arifin tadi katakan change, perubahan dari musim. Hari ini musim gugur, saudara. Kita harus terima. Tapi perubahan bisa digantikan menjadi chance atau kesempatan. Ini kesempatan kita sebenarnya di perubahan ini untuk dipakai Tuhan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan tidak sekedar hanya melepas kita. Ayo jadi orang Kristen lah yang mau mengabarkan kabar baik. Tidak, saudara. Tapi Dia akan memperlengkapi kita juga. Yang setuju katakan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar hari ini tentang Musa. Bagaimana kehidupan Musa, saudara, dari seorang yang biasa-biasa, yang tidak bisa, menjadi orang yang benar-benar, saudara, dipakai Tuhan. Saudara, kalau bandingkan hidup saudara dan saya dengan Musa, lebih parah Musa. Dia orang yang memang tidak masuk dalam orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Sampai ada julukan pemimpin yang tidak terduga. Ya, seperti itu, saudara. Nah, saya akan bacakan buat saudara Ibrani 11 ayat 23 sampai yang ke-27 dengan cepat. Karena iman maka Musa setelah dia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara kasih Tuhan, di sana jelas dikatakan, saya garis kembali, tetapi ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa. Nah, saudara, ini adalah puncak iman dari Musa. Seseorang yang biasa-biasa, seseorang yang tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi diubahkan Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat bersama-sama, saudara, bagaimana kehidupan Musa itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Yang pertama, Tuhan ahli menjadikan orang biasa menjadi luar biasa. Saudara kasih Tuhan, siapakah Musa, saudara? Musa waktu dipanggil adalah seorang buronan, ya, narapidana, tersangka, ya, di tanah Midian sebagai pekerjaannya waktu itu hanya sebagai penggembala kambing domba. Dan Musa juga berkali-kali menolak panggilan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena alasannya memang jelas dia tidak bisa memimpin. Kenapa dia menolak? Karena memang tidak bisa memimpin. Ini alasan yang cukup masuk akal secara jasmani. Tapi kita lihat, saudara, bagaimana Musa dipakai Tuhan. Orang yang biasa-biasa, bahkan mungkin di bawah biasa-biasa, bisa menjadi berkat bagi orang-orang Israel waktu itu, saudara. Nah, saudara, saya percaya, saudara, Musa berkali-kali menolak sampai akhirnya dia tidak bisa lagi menolak apa yang menjadi keinginan Tuhan waktu itu, saudara. Saudara, saya percaya kenapa Tuhan mendesak Musa terus-menerus, dan kenapa juga saudara hari ini diberitahu terus, diingatkan terus bahwa saudara dan saya harus menjadi dewasa. Saudara dan saya harus diperlengkapi, harus memberitakan kabar baik, sama seperti Musa. Musa mungkin waktu itu, saudara, kenapa sih Tuhan kok mengingatkan terus, kok nyuruh-nyuruh saya? Ini sama modelnya dengan Musa. Saya percaya, saudara, Tuhan ingin agar Musa tahu bahwa dia Tuhan yang sanggup, saudara, menjadikan orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa.
banyak alasan saudara untuk menolak panggilan Tuhan. Pak, saya masih muda, saya tidak sekolah Alkitab, saya ngomong aja seperti Musa, kalau di depan orang gagap. Musa ini parah saudara, sebenarnya terjemahannya lebih dalam lagi, itu dia gagap. Saudara tahu Ajis gagap? Kalau sering nonton OVJ tahu saudara. Nah, gagap saudara. Tapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin 2-3 juta orang. Apa Tuhan tidak salah milih saudara? Saya percaya tidak salah milih. Tuhan juga tidak salah milih saudara dan saya ada di tempat ini untuk memberitakan kabar baik. Ingat saudara, bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita. Dan selanjutnya Kisah Para Rasul 4 ayat 13 berbicara juga tentang Petrus dan Yohanes. Siapakah mereka? Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terduga, tidak dianggap. Tapi Kisah Para Rasul katakan demikian, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Petrus orang nelayan, Yohanes orang biasa-biasa, sama seperti saudara dan saya. Hati saudara pasti akan terus diusik, pendengaran saudara juga pasti akan terus diingatkan, sama seperti Musa. Untuk itu saudara, nasihat Tuhan, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa setiap kita akan terus diperlengkapi oleh Tuhan. Dan nanti pada sampai puncaknya saudara tidak akan tahan lagi. Sebenarnya simpel saudara. Tuhan katakan begini, kamu bukan bersaksi, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Ketika saudara menjadi saksi, ada pertumbuhan rohani dalam diri saudara. Seperti tadi saudara, ada perubahan menjadi seperti Kristus. Paling tidak orang akan melihat perubahan saudara. Orang menjadi percaya bahwa Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, jangan lihat kelemahan sebagai penghalang. Saya punya kelemahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari juga punya kelemahan. Dan jangan lihat itu sebagai penghalang. Sama seperti Musa. Musa ini orangnya saudara, seorang yang bertindak dengan emosi. Emosian. Kemudian tak terkendali, sembrono. Waktu itu terjadi begini, di mana dia melihat orang Israel, yaitu orang sebangsa, diperdaya saudara orang-orang Mesir. Musa menjadi marah dan dia bunuh. Ini orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Dia bunuh. Dan waktu hari berikutnya saudara, dia melihat dua orang Israel sama-sama bertengkar. Ini masih di tanah Mesir. Musa marah pada mereka. Kenapa kalian bertengkar sesama orang Israel? Yang ngomong sama Musa saudara, yang dinasihati malah membantah Musa. Kamu menasihati saya, kamu barusan kemarin bunuh orang. Buat apa kamu nasihati saya? Waduh saudara, kelemahan daripada Musa. Tahu. Akhirnya saudara, dia melarikan diri. Takut ditangkap oleh Firaun. Dia lari ke Midian. Dia lari dari tanggung jawab, dari perbuatannya, menghindari masalah. Wow, kalau dilihat daftar kelemahan-kelemahan Musa ini banyak sekali. Banyak pelanggaran juga yang sudah dilakukan. Banyak penghalang untuk dia bisa dipakai Tuhan. Banyak sekali. Dan rasanya tidak mungkin dipakai Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Dia juga termasuk orang yang rendah diri. Nah, saudara, jadi Musa ini punya kelemahan-kelemahan yang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dia dipakai. Keluaran pasal 4 ayat 2 katakan demikian. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Ya Musa, tongkat. Ini berbicara begini saudara. Apa yang ada pada kita saudara, itu yang harus kita pakai. Tongkat ini berbicara tentang otoritas.
Tuhan katakan juga kepada kita, apa yang ada pada otoritas. Dua minggu lalu saya melakukan tentang divine power, yaitu kuasa dan otoritas. Apa yang ada pada kita? Roh Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Itu yang akan membekali kita untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada alasan, saudara. Musa dengan tongkatnya dia berani melakukan, demikian juga saudara. Dengan otoritas dan kuasa yang ada dalam diri kita, saudara, kita bisa diperlengkapi oleh Tuhan. Kita bisa menasihati orang. Kita bisa dipakai Tuhan, saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, saya tuliskan quotes atau kata mutiara seperti ini, saudara. Tuhan tidak melihat apakah engkau mampu atau tidak, tetapi Tuhan lihat apakah engkau mau atau tidak. Perhatikan baik, Tuhan tidak lihat apakah engkau mampu atau tidak, tapi apakah engkau mau atau tidak. Sampai kau berkata mau, maka Tuhan akan pakai kita. Sama seperti Musa, berkali-kali dia menolak, saudara. Sampai dia katakan, yes, aku mau. Disitulah Tuhan akan memperlengkapi kita. Haleluya. Saya percaya, saudara, bahwa hari-hari ini tugas kita sebagai orang percaya memberitakan kabar baik. Nah, di dalam equipping ini, saudara, ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu modeling dan nurturing. Apa ini modeling? Modeling ini gini, saudara, kita menjadi teladan, kita menjadi model. Kita tidak bisa menasehati anak kita, nah kamu jangan merokok ya, merokok itu berbahaya buat kesehatan. Sementara kita merokok, saudara, nggak akan bisa, nggak akan mempan nasihat, saudara. Makanya Tuhan mau kita menjadi model. Dan yang kedua adalah nurturing, yaitu mengasuh. Mengasuh itu begini, saudara, memberitahu terus menerus, menegur tanpa berhenti. Sama seperti seorang ibu mengasuh anaknya kecil, anaknya buah kain. Nah, ibunya pasti tidak akan pernah berhenti untuk mengasuh anak-anaknya. Demikian pun dengan kita, saudara. Jangan pernah bosan untuk memberitahukan kebenaran kepada orang-orang sekeliling. Yang setuju katakan. Jangan pernah juga kita bosan, saudara, untuk kita dinasihati oleh orang, apalagi oleh pendeta. Saya akan sounding terus di tempat ini, sebab ini kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, saudara. Karena apa? Kita harus menuju kepada jemaat yang dewasa, jemaat yang benar-benar diperlengkapi. Saudara, ini akhir zaman. Ini masanya, saudara, di mana bukan lagi sebenarnya bukan bersantai-santai. Paulus, saudara, dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 katakan begini, tetapi jam Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas lagi, saya katakan, tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itulah sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Saudara, ayo, kelemahan bukan dijadikan alasan untuk kita berbuat dosa. Saya lemah, Tuhan, kau kan ngerti, kau kan tahu. Tapi saudara, kuasa Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita, saudara, tidak menyadari kelemahan. Artinya begitu. Kalau Musa dengan kegagapannya, dengan terbata-bata kata-kata, dia katakan, Tuhan, aku lemah. Begitu dia akui lemah, saudara, dia menyerahkan kepada Tuhan dan dia berdoa. Ternyata
mulut daripada Musa diubahkan oleh Tuhan, dan dia bisa pandai berbicara. Dia bisa keluar dari mulutnya itu perkataan yang penuh kuasa. Itu artinya begini saudara, kuasa Tuhan dipermuliakan dalam kelemahan. Haleluya. Ketika kelemahan yang ada dalam diri kita akui, dan selanjutnya kita berdoa, Tuhan aku lemah. Dan selanjutnya saudara, kelemahan itu kita yang ada dalam kita berubah. Contohnya tadi saudara, yang dulunya tidak tahan kalau tidak merokok, berubah. Maka saudara, itu menjadi satu kekuatan untuk saudara dan saya bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena apa saudara? Ini maksudnya. Jadi bukan berbicara tentang saya lemah, Tuhan kan tahu, Tuhan kan melihat saya lemah. Bukan itu maksudnya. Tapi kelemahan yang diubahkan menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan untuk apa? Memperlengkapi orang. Amin. Kekuatan untuk apa? Menasihati orang. Haleluya. Yang terakhir begini saudara, tumbuhkan terus iman dalam kehidupan kita. Bilangan 11 ayat 14 sampai 15a. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab ini dan atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku jika engkau berlaku demikian kepadaku. Sebaiknya engkau membunuh aku saja. Ini Musa, dia sudah stres menghadapi orang Israel. Jadi pemimpin itu saudara, benar-benar butuh kerja keras. Musa saudara memimpin 2-3 juta. Apalagi yang dipimpinnya bangsa Tegar Tengah. Jangan dipikir saudara bangsa Israel ini orang yang baik-baik, tidak. Justru bangsa yang Tegar Tengah tidak mau dikasih tahu. Sudah lihat mujizat di depan mata, masih saudara mau kembali ke Mesir, masih buat lembu emas. Sudah lihat Laut Merah terbelah saudara. Mujizat nyata-nyata di depan mereka. Kita pun mungkin kadang-kadang punya hal yang sama. Untuk jadi orang percaya saudara, memang harus berjuang terus. Jangan pernah menyerah. Bangun iman. Kalau enggak saudara stres. Kalau enggak saudara sudah putus asa. Saudara mungkin, aduh enggak ada jalan keluar, mandek, buntu semuanya. Saya jadi stres. Saudara jangan stres. Haleluya, jangan stres. Firman Tuhan akan membebaskan. Untuk itu saudara bangun iman. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Yesus. Hadapi dunia ini bukan belum lagi virus corona, masalah keluarga, anak-anak, hubungan dengan teman, belum lagi dengan tetangga tidak cocok. Banyak saudara kita hadapi. Kalau kita tidak kuat saudara, mudah stres. Untuk itu kita perlu bangun dengan apa? Firman Tuhan. Haleluya. Saya ada berdiri sampai ini oleh karena firman Tuhan. Demikian pun saudara dan saya. Jangan pernah lepaskan untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi menjadi pelaku firman. Ucapkan dan lakukan saja firman Tuhan. Ujian penyembahan saudara. Kita kan sering memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Ini bukan sekadar nyanyi seperti orang-orang duniawi, enggak. Tapi ini adalah bagian untuk menguatkan. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib. Sementara kita hadapi masalah, Tuhan katanya Kau besar, katanya Kau ajaib. Aku masih tetap hadapi masalah. Tapi ketika saudara nyanyikan itu, iman saudara dikuatkan. Hadapi masalah, tetap kuat. Hadapi persoalan, tetap kuat. Hadapi tantangan, tetap kuat. Belum bayar uang sekolah, tetap kuat. Masa depan belum nampak, tetap kuat. Belum dapat pekerjaan, tetap kuat. Itu fungsi pujian penyembahan. Jadi adalah ucapan yang bisa menguatkan iman kita. Sebab apa yang kita pujikan adalah firman Tuhan. Saya percaya saudara, di tempat ini seperti saya bilang, ibadah ini separuhnya pujian penyembahan. Kenapa dibuat demikian? Dan dua-duanya penting. Makanya begini saudara datang ke gereja. Ini maaf saya ingatkan lagi ya. Saya sering ngomong gini kan, bukan sekali ya. Datang ke gereja saudara, ikuti pujian
Banyak dari antara kita, wah masih puji-pujian, belum firman, tak apa-apa. Nah, saudara, saya harus katakan itu adalah sesuatu yang keliru. Ibadah adalah dari awal sampai akhir. Ada orang yang dijamah Tuhan ketika dia memuji dan menyembah Tuhan. Waktu memuji dan menyembah Tuhan itu sudah dijamah. Jangan sepelekan pujian dan menyembah. Sebab ibadah kita dari awal yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Dan demikian ibadahnya penuh dengan pujian penyembahan, penuh pujian dan penyembahan. Karena itu akan sangat menguatkan iman kita. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sungguh Bapa boleh ada di tempat ini untuk diperlengkapi, untuk dipersiapkan Tuhan, untuk siap diutus Tuhan, untuk siap menjadi berkat bagi banyak orang, untuk siap Tuhan kami membawa kabar baik, untuk siap juga menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kami. Kami tahu Bapa, ketika kami belajar sama seperti Musa, kami mau, maka disitulah Tuhan memperlengkapi kami. Disitulah Engkau akan memakai kami. Sebab Tuhan tidak memandang siapa kami. Engkau sangat ahli untuk menjadikan orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dan kami tidak mau berdiri di atas kelemahan kami. Kami mau bangkit, sebab kelemahan bukan alasan untuk kami menyerah, melainkan kelemahan kami menjadi alasan kuat untuk kami memperlihatkan kuasa Tuhan. Dan kami mau membangkitkan iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur. Kami diberkati. Kami mendapatkan hasil dari apa yang kami lakukan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami atau kecakapan kami, melainkan oleh karena Engkau Tuhan. Dan bersyukur kami diberkati. Bahkan apa yang kami lakukan Tuhan dengan iman. Kami tidak melihat apa yang akan Kau balaskan kepada kami, namun kami melihat kepatuhan. Kami mau tunduk kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan pasti membukakan berkat-berkat buat kami. Berkat yang tidak terduga. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengar, tidak pernah juga timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati.